Halo remaja sehat, apa kabar hari ini? Tahukah kamu apakah itu kesehatan reproduksi? Kesehatan secara fisik, mental, dan kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Menurut BKKBN 2012, kenapa remaja perlu tahu tentang kesehatan reproduksi? Masa remaja adalah masa peralihan atau perpindahan dari kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa remaja terjadi perubahan fisik maupun biologis sehingga penting untuk tahu dan mengenal sistem reproduksi beserta perubahannya. Menurut WHO, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun dan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. Ketika remaja mengetahui bagaimana cara untuk bersikap dan berperilaku sehat selama proses pematangan fisik pada dirinya, remaja tumbuh menjadi seorang dewasa yang sehat yang akan memiliki keturunan yang sehat dan kehidupan yang berkualitas. Bagaimana ya kesehatan reproduksi itu? Menjaga kebersihan organ reproduksi pada remaja berbeda dengan pada masa anak-anak. Organ reproduksi remaja, anus, dan saluran kencing bermuaranya di sekitar alat kelamin. Kenapa harus menjaga kebersihan organ reproduksi? Karena terdapat rambut di sekitar alat reproduksi, peningkatan kelenjar di sekitar alat kelamin, peningkatan produksi keringat di sekitar alat kelamin. Alat kelamin dan daerah sekitarnya menjadi kotor dan lembab sehingga mudah berkembang biak kuman dan jamur. Menjaga kebersihan. Cara menjaga kebersihan organ reproduksi: membasuh dengan air bersih dari arah depan ke belakang dan keringkan menggunakan handuk kering sebelum menggunakan cam dalam. Karena lembabnya jamur akan mudah tumbuh dan menyebar. Jika berada di toilet umum, sebaiknya menggunakan air yang mengalir karena kemungkinan air yang berada di tempat penampungan mengandung bakteri dan jamur. Memakai celana dalam bersih, celana dalam tidak ketat, ganti 2 kali sehari. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi pria: mencukur rambut kemaluan secara berkala untuk menjaga tetap pendek agar tidak ditumbuhi bakteri. Di samping itu, ada bakteri baik yang tumbuh di rambut sekitar kemaluan. Menggunakan air bersih untuk membilas alat kelamin sesudah buang air. Pria penting untuk melakukan sunat untuk mencegah penumpukan kotoran pada lipatan luar alat reproduksi. Jaga kelembapan. Jauhi kebiasaan yang meningkatkan suhu alat kelamin seperti memangku laptop di paha dekat alat kelamin. Hal-hal penting dalam menjaga kesehatan reproduksi wanita. Pada saat haid, dinding bagian dalam rahim terlepas sehingga amat mudah terkena infeksi. Oleh karenanya, sangat perlu menjaga kebersihan dengan cara gunakan pembalut bersih dan ganti secara teratur 2-3 kali sehari atau setiap setelah buang air kecil atau bila pembalut telah penuh darah atau saat mandi. Gunakan pembalut bersih, ganti secara teratur, buang pembalut bila penuh. Bila pembalut yang digunakan pembalut sekali pakai, maka bersihkan atau bilas dahulu pembalut dengan air mengalir. Bungkus pembalut kemudian buang di tempat sampah. Bila pembalut digunakan berkali-kali, segera cuci setelah selesai digunakan. Jemur hingga kering kemudian setrika untuk memastikan kuman dan siap digunakan kembali. Hindari penggunaan panty liner secara terus-menerus karena dapat menyebabkan iritasi. Hindari penggunaan cairan khusus pembersih organ intim karena akan mengganggu keseimbangan pH dalam vagina. Bila terlalu sering dipakai, justru akan membunuh bakteri baik dalam vagina yang akan memicu tumbuhnya jamur yang akan menimbulkan rasa gatal. Pubertas. Pubertas adalah suatu tahap perkembangan di mana seorang individu yang belum dewasa akan mendapat ciri-ciri fisik dan sifat yang akan memungkinkan untuk mampu bereproduksi. Ciri primer pubertas laki-laki. Tanda remaja laki-laki yang sudah pubertas adalah mengalami mimpi basah. Mimpi
Mimpi basah merupakan peristiwa alami keluarnya cairan dari organ reproduksi laki-laki. Ini berarti remaja putra secara biologis organ reproduksinya telah matang. Ciri primer pubertas perempuan, pubertas pada perempuan ditandai dengan menstruasi pertama yang disebut dengan menarche. Menstruasi adalah luruhnya lapisan dinding dalam rahim yang mengandung pembuluh darah sehingga haid pada remaja putri ditandai dengan keluarnya darah dari lubang vagina. Ciri sekunder pubertas laki-laki, tumbuh janggut dan kumis, tumbuhnya jakun, bahu menjadi lebih bidang, tumbuhnya rambut pada ketiak dan dada, tumbuh bulu halus pada alat kelamin yang sudah matang, tubuh lebih bermassa atau berotot. Ciri sekunder pubertas perempuan, payudara membesar, tumbuh bulu halus sekitar ketiak, rongga pinggul membesar, tumbuh bulu halus pada alat kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan, masa pubertas disertai kulit lebih berminyak dapat menimbulkan jerawat dan jumlah keringat dapat bertambah. HIV, Human Immunodeficiency Virus. HIV adalah virus atau jasad klinik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah sebutan kondisi tubuh seseorang yang sistem kekebalan tubuh sangat rusak akibat HIV, sehingga berbagai penyakit ditemukan di dalam tubuh. Bagaimana ya cara penularan HIV/AIDS? Yang pertama, melalui hubungan seksual. Melalui transfusi darah yang ternyata darah yang ditransfusikan mengandung HIV. Pengguna jarum suntik tidak steril di antara pengguna narkoba atau benda tajam tercemar darah yang mengandung HIV. Melalui darah ibu ke bayi yang dikandung dalam rahimnya, serta melalui ASI dari ibu yang mengidap HIV kepada bayinya. Hubungan seksual pranikah. Hubungan di luar nikah yaitu hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan yang belum atau tidak menjadi suami istri. Pencegahan kehamilan pada usia dini. Remaja putri harus berani mengatakan tidak bila teman laki-lakinya mengajak untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Remaja putra harus menghormati teman wanitanya dengan tidak meminta atau memaksa untuk melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Hindari sentuhan langsung bagian tubuh yang mudah terangsang seperti alat kelamin, bokong, paha bagian dalam, buah dada, leher, dan mulut yang menimbulkan nafsu seksual. Hindari tempat-tempat yang sepi maupun gelap untuk bertemu dan berduaan dengan kekasih. Tips and trik remaja sehat, berbekal informasi tentang kesehatan reproduksi, tidak tergoda melakukan hubungan seksual, berpikiran maju untuk hal baru dan berpendirian teguh, dapat mengatur energi remaja menjadi hal positif, membina persahabatan yang sehat dan saling menghargai, memupuk pengenalan pribadi menjadi saling pengertian dan menghormati. Nafsa, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif. Zat-zat kimia yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik melalui mulut, dihirup maupun melalui pembuluh darah, sehingga dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Dampak atau resiko penyalahgunaan narkoba: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, sesak nafas, atau kesukaran untuk bernafas. Akibat jangka panjang, pengerasan jaringan paru-paru, pengerasan dan pengecilan hati, gangguan sistem dan fungsi reproduksi, terinfeksi virus HIV, dan kematian overdosis. Ada yang tahu nggak nih tentang gizi remaja? Pada masa remaja terjadi growth spurt, yaitu periode peningkatan laju pertumbuhan. Oleh karena itu, pada masa ini zat gizi lebih tinggi diberikan untuk memenuhi pencapaian potensi perkembangan dan pertumbuhan secara optimal. Tidak terpenuhinya salah satu komponen zat gizi pada remaja, terutama pada remaja putri sebagai calon ibu, juga dapat mengakibatkan hambatan pertumbuhan tinggi badan atau stunting pada bayi yang dilahirkan. 4 prinsip agar pertumbuhan optimal. Yang pertama, perbaiki gizi, yaitu dengan mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, berperilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, dan memantau berat badan. Komposisi zat gizi makro yaitu 50% buah dan sayur, 30% karbohidrat, dan 20% protein. Sumber zat gizi yang baik untuk remaja, yang pertama sumber energi
atau sumber tenaga yang didapatkan dari karbohidrat seperti beras, jagung, umbi-umbian, kentang, roti, minyak, mentega, dan santan yang mengandung lemak. Sumber protein yang didapatkan dari sumber hewani dan nabati. Kemudian lemak dari minyak goreng, mentega, susu, daging, dan ikan. Kemudian vitamin sebagai zat pengatur, lalu mineral dan kalsium. Gangguan kesehatan terkait gizi remaja. Anemia atau kekurangan zat besi. Gejalanya yaitu mudah lelah, sulit tidur, kurang atau hilangnya nafsu makan, sulit berkonsentrasi, lemah atau lesu, pusing dan mata berkunang-kunang terutama ketika bangkit dari duduk. Penyebabnya perdarahan, misalnya saat menstruasi atau kecacingan, kekurangan asupan protein asam folat, vitamin B12 dan zat besi. Yang ketiga, faktor genetik. Cara terhindar dari anemia, penuhi asupan zat besi yang bersumber dari sumber hewani seperti daging, ikan, unggas, hati, dan organ bagian dalam. Sumber nabati, sayuran hijau, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Makanan kaya vitamin C seperti jeruk, apel, nanas, dan mangga. Hindari atau kurangi konsumsi teh, kopi, susu coklat karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Dan yang terakhir yaitu konsumsi pil atau tablet zat besi. Remaja perempuan yang sedang haid atau wanita hamil sangat dianjurkan minum tablet zat besi 1 butir per hari selama haid atau usia kehamilan 6-9 bulan. Wanita hamil yang kekurangan darah atau anemia dapat menyebabkan infeksi, perdarahan saat melahirkan, bahkan kelahiran prematur serta kematian pada ibu atau bayi. Kelainan pola makan. Kelainan pola makan atau eating disorder biasanya pada usia remaja mengalami perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan yang salah yang dapat mempengaruhi jumlah makanan dan zat gizi. Penyebabnya mulai mencari identitas, kebiasaan ngemil yang rendah gizi, kebiasaan jarang makan pagi, dan kurang minum air putih. Jenis kelainan pola makan. Yang pertama, anoreksia nervosa. Penderita memiliki pandangan yang menyimpang tentang tubuh mereka, menganggap tubuhnya terlalu gemuk atau akan menjadi gemuk sehingga membuat mereka mengurangi porsi makan. Yang kedua, bulimia. Penderita bulimia sangat takut menjadi gemuk namun tidak mengurangi porsi makan, bahkan makan dengan jumlah yang banyak, kemudian mengeluarkan kembali makanan itu dengan cara memuntahkannya atau meminum obat pencuci perut. Cara remaja jaga kelainan pola makan. Jika hanya mengalami sedikit kenaikan berat badan, dapat mengurangi dengan cara mengurangi makan makanan ringan atau cemilan, menghindari yang manis-manis seperti kue, jus, dan soft drink. Jika merasa lapar, cemilan dapat digantikan dengan buah-buahan. Selanjutnya, berperilaku hidup bersih. Apapun gayanya, hidup bersih dan sehat perilakunya. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mengerti tentang kesehatan reproduksi. Terima kasih, thank you for watching.